Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur untuk satu hari Kau tambahkan dalam hidup kami, hari yang luar biasa, kasih-Mu yang menyertai sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah pada pagi hari ini berikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini, dosa pasti terbongkar. Firman Tuhan kita baca dari 2 Samuel 12 ayat 12 sampai 18. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Shigeharu Shirai, 72 tahun, seorang Jepang, berusaha menjalani hidup yang biasa di Thailand. Ia bahkan menikah dengan perempuan setempat. Kemudian pada awal Januari 2018, seseorang memotret tato yang menghiasi tubuhnya seperti baju, mengunggahnya ke media sosial, lalu menjadi viral. Melalui foto tato viral itu, penyamarannya terungkap. Ternyata ia adalah seorang bos Yakuza, mafia Jepang, yang telah menjadi buron selama 14 tahun karena terlibat tindakan kriminal. Kemudian ia pun ditangkap kepolisian Thailand dan dipulangkan ke Jepang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah berzina dengan Batseba, ada saatnya ketika Daud berusaha menutupi dosanya. Ia meminta Uria kembali dari medan perang untuk tinggal bersama istrinya, sehingga kehamilan Batseba akan terkesan wajar. Ketika Uria tidak menjalani skenario Daud, ia pun dibunuh dengan siasat yang keji. Lalu Nabi Natan datang dan memperingatkannya. Akhirnya Daud mengakui kesalahannya. Sekalipun untuk beberapa saat Daud sepertinya berhasil menutupi dosanya, ia mengungkapkan bahwa saat itu ia sangat menderita, termasuk secara fisik. Setelah mengakui dosanya, ia mendapatkan pengampunan, walau tentu saja masih harus menanggung akibatnya. Namun ia sudah berbahagia. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, baunya pasti tercium juga.
Kata sebuah pepatah, karenanya jika kita sadar telah berbuat dosa atau kesalahan, hal terbaik untuk dilakukan adalah mengakui salah dan bertobat. Tempat persembunyian terbaik dari dosa adalah dengan menyingkapkannya di hadapan Allah dan bertobat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang menegur dan mengingatkan kami kembali untuk segera mengakui setiap kesalahan yang kami pernah lakukan. Dosa sekecil apapun, kami mau mengaku dan tidak menyimpan lama, karena kami tahu satu-satunya cara terbaik adalah bertobat dan meninggalkan dosa, mengakuinya di hadapan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu dan pengampunan-Mu, sehingga kami dilayakkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.